Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stianingsih dengan NIM 28921500153. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian sumber daya manusia. Yang kedua ada definisi pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga ada program organisasi. Yang keempat ada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan SDM. Yang keenam ada penilaian kebutuhan yang komprehensif. Dan yang ketujuh ada 3 jenis analisis SDM. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk membantu individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan agar menjadi lebih efektif. Program ini diperlukan karena manusia, pekerjaan, dan organisasi selalu berubah. Perubahan ini disebabkan oleh dinamika internal organisasi maupun dinamika faktor-faktor atau eksternal. Perkembangan teknologi misalnya mempunyai implikasi terhadap syarat-syarat atau tuntutan pekerjaan, kesenjangan antara kemampuan pekerja dan tuntutan pekerja yang selalu berkembang. Maka diperlukan adanya peningkatan atau penyesuaian pengetahuan dan keterampilan serta sikap pekerja. Dengan kata lain, diperlukannya peningkatan profesionalisme. Definisi pengembangan sumber daya manusia. Upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Di sini ada 3 program organisasi. Yang pertama ada pelatihan atau training, meliputi aktivitas-aktivitas yang berfungsi meningkatkan untuk kerja seseorang dalam pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan pekerjaannya. Yang kedua, pendidikan atau education, mencakup kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seorang atau overall competence dalam arah tertentu dan berada di luar lingkungan pekerjaan yang ditanganinya saat ini. Yang ketiga, ada pengembangan, meliputi pemberian kesempatan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan individu, tetapi tidak dibatasi pada pekerjaan tertentu pada saat ini atau di masa yang akan datang. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Sasaran langsung dari program pelatihan dan pengembangan dalam organisasi adalah untuk 1. Meningkatkan kesadaran diri individu, 2. Meningkatkan keterampilan dalam satu bidang atau lebih, yang ketiga meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara memuaskan. Dengan kata lain, melalui peningkatan kemampuan dan untuk kerja individu dan kelompok. Program pelatihan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan untuk kerja organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan SDM. Menurut Mondi dan No, ada 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia. 1. Dukungan manajemen puncak. 2. Komitmen pada spesialis dan generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia. 3. Perkembangan teknologi. 4. Kompleksitas organisasi. 5. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu perilaku. 6. Prinsip-prinsip belajar. 7. Untuk kerja fungsi manajemen SDM lainnya. Penilaian kebutuhan yang komprehensif. Proses pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan penentuan kebutuhan pengembangan atau suatu penilaian kebutuhan yang komprehensif, penetapan tujuan yang bersifat umum defensif, pemilihan metode, pemilihan media, implementasi program, dan evaluasi program. Untuk menentukan secara tepat kebutuhan pengembangan SDM, diperlukan 3 jenis analisis. Yang pertama ada analisis organisasi. Analisis organisasi adalah proses menilai pertumbuhan personel, operasi, dan lingkungan kerja suatu entitas. Melakukan analisis organisasi bermanfaat karena memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area kelemahan dan kemudahan menentukan pendekatan untuk menghilangkan masalah. Yang kedua ada analisis tugas. Analisis tugas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai interaksi manusia dan komputer yang lebih optimal. Analisis tugas adalah tahapan atau proses untuk menganalisis setiap rincian tugas yang dilakukan manusia. 3. Analisis orang.
Analisis orang adalah praktik pengumpulan dan penerapan data organisasi, orang, dan bakat untuk meningkatkan hasil bisnis penting. Ini memungkinkan Departemen SDM untuk mengembangkan wawasan berbasis data untuk membuat keputusan tentang bakat, proses tenaga kerja, dan mengubahnya menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kerja organisasi. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.